Awal kisah memperlihatkan seorang ibu bernama Ana yang tinggal berdua dengan putranya yang bernama Jain di sebuah apartemen elit. Ana merupakan seorang ilmuwan cerdas yang mengembangkan teknologi AI yang dapat meniru perasaan manusia. Sang anak yang masih dalam usia hyperaktif meminta kepada ibunya itu untuk menemaninya bermain dan memintanya untuk bolos kerja demi mengajaknya bermain dan menghabiskan waktu bersama. Ana pun mengiyakan permintaan sang anak, namun nantinya ia akan tetap ke kantor demi menyelesaikan tugasnya agar mendapatkan libur di akhir tahun. Ana yang mendengarkan suara geruduk namun bukan suara Satpol PP yang sedang melakukan penggerebekan pun melihat keluar rumah yang ternyata sedang hujan deras disertai banjir yang mengalir di sepanjang jalan. Karena kejadian itu membuatnya terpaksa meliburkan diri dan memutuskan untuk menjaga anaknya dan mencari informasi mengenai penyebab dari banjir yang seharusnya tak sampai di apartemen elit miliknya. Dengan kondisi itu membuatnya memutuskan untuk membuat donat pingkan mambo menemani pagi hari yang diguyur hujan serta banjir yang membawa kenangan-kenangan mantan ikut hanyut serta bangkai-bangkai tikus yang juga ikut terbawa arus. Jika Ana hanya menganggap hujan tersebut merupakan siklus tahunan, itu merupakan sebuah kekeliruan karena disinilah awal mula bencana banjir bandang yang menenggelamkan sebagian peradaban umat manusia. 자인아 잠깐 조용히 해봐. 자인아 잠깐만 조용히 좀 하라니까. Banjir yang tadinya hanya berada di sekitar jalan, rupanya dengan cepat mulai meninggi menenggelamkan beberapa lantai di bawah sana yang bahkan dengan apartemen puluhan lantai tak dapat menyelamatkan orang-orang yang berusaha menyelamatkan diri. Disinilah Ana mendapatkan panggilan darurat dari tim penyelamat dari perusahaannya bernama Son dan ditugaskan untuk menjemput dan menyelamatkannya agar keluar dari apartemen tersebut dan memintanya ke lantai atas agar tim penyelamat dapat segera menolongnya. 안녕하세요. 안녕하세요. 야, 위험하니까. 잠시만. 근데 왜 안 올라가는 거예요? 사람이 쓰러졌대요. 잠시만요. Kini banjir telah membuat setengah dari bangunan terendam dan membuat semua penghuni apartemen berbondong-bondong menuju lantai atas untuk menyelamatkan diri. Karena tak ingin berdesak-desakan, Ana mengambil jalur lain dan mencoba untuk menenangkan anaknya dengan bernyanyi bersama agar sang anak tak khawatir dengan banjir yang mulai semakin naik. Begitu sampai di lantai selanjutnya, hal yang sama juga terjadi di sana di mana orang-orang mulai panik dengan hujan deras yang semakin membuat banjir semakin cepat naik dan kepanikan mulai terjadi. Son yang merupakan tim penyelamat yang ditugaskan mencari Ana pun akhirnya bertemu dengan keduanya dan memintanya bertemu di lantai selanjutnya. Bukan bocil namanya kalau tidak keluyuran dengan situasi yang ada, justru Jain menghilang di tengah keramaian dan membuat sang ibu panik sehingga harus mencarinya agar dapat ke lantai selanjutnya. Namun tiba-tiba gelombang air tinggi seharapan orang tua menghantam tempat tersebut. 자인아. Beruntung bagi Ana karena Son datang di waktu yang tepat dan berhasil menyelamatkan keduanya. Ia pun langsung melaporkan ke kantor pusat mengenai kondisi dari Ana dan anaknya yang berhasil diselamatkan dan menuju tempat penjemputan di lantai atas. Mereka pun melanjutkan perjalanan di mana Jain teringat dengan kejadian yang menewaskan ayahnya ketika kendaraan yang mereka gunakan tenggelam di dasar sungai. Karena tak ingin mengingat kejadian itu, Ana pun langsung mengalihkan pembicaraan dan meminta Jain untuk beristirahat. Son akhirnya mengatakan penyebab banjir tersebut yang bukan karena penebangan hutan, penambangan liar dan penanaman sawit di mana-mana, namun melainkan rupanya sebuah asteroid jatuh menghantam Antartika dan membuat es mencair sehingga setengah dari permukaan bumi telah terendam banjir dan level bencana kini dinaikkan menjadi sebuah kiamat bagi umat manusia.
Maka dari itu, dengan menyelamatkan Ana akan menjadi satu-satunya kesempatan umat manusia untuk kembali memulai peradaban, karena Ana yang mengetahui pengoperasian AI super cerdas yang dapat meniru emosi manusia dan nantinya akan memulai peradaban baru. AI yang Ana ciptakan dapat membuat tubuh sendiri, namun diperlukan sebuah pembimbing yang dapat mengarahkan AI tersebut, yang tentu saja Ana adalah orang yang tepat dalam mengoperasikannya. Karena Jain kebelet modal, maka secara terpaksa mereka pun mampir ke apartemen lain agar dapat segera menuntaskan keperluannya. Son yang masih ragu dengan AI buatan dari Ana pun secara belak-belakan mengatakan bahwa bisa saja AI buatannya itu menciptakan manusia baru yang bisa saja gagal dan bahkan tak memiliki emosi yang bisa saja justru semakin merusak peradaban yang akan datang. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba kebocoran gas terjadi di mana-mana dan membuat ketiganya pun segera keluar dari sana dan melihat sendiri keadaan semakin kacau dan ledakan terjadi di mana-mana. Mereka yang terkepung oleh api secara terpaksa harus memanjat ke apartemen selanjutnya agar secepat mungkin ke lantai atas tempat helikopter menunggu mereka. 그냥 올리시면 돼요. 나갈 거야. 먼저 가 있어. 아저씨 괜찮아요? 좀만 기다리고 있어. Ana yang terpisah dengan mereka pun berusaha mencari jalan lain agar ke lantai atas, namun tiba-tiba ia mendengar suara tangisan meminta tolong yang berasal dari dalam lift. Ternyata seorang gadis kecil yang bernama Jisoo terjebak di sana dan meminta Ana untuk segera menolongnya. Namun lagi-lagi gelombang banjir kembali menerjangnya sehingga membuatnya kembali terhempas dan secara terpaksa meninggalkan Jisoo yang sudah pasti tenggelam di dalam lift tersebut. Pada akhirnya ia kembali bertemu dengan Son, namun kali ini situasi mulai semakin memburuk karena Jain kejang-kejang dan memerlukan obat yang biasanya ia berikan ketika penyakitnya kumat. Mereka membawa Jain masuk ke salah satu apartemen yang dihuni oleh sepasang lansia dan segera meracik obat seadanya agar Jain dapat segera terselamatkan. Sebagai seorang ibu, tentu saja apapun akan dilakukan demi melihat anaknya baik-baik saja dan memastikan keselamatan dari sang buah hati. Setelah selesai memberikan Jain obat, tiba-tiba saja di luar sana terdengar suara riuh kepanikan dan Ana melihat sendiri apa yang terjadi di mana kini gelombang air setinggi gedung menghampiri mereka sehingga dengan cepat ketiganya pun bergegas ke lantai atas agar tak terbawa arus yang begitu deras. Dengan segala proses perjuangan yang ada, akhirnya mereka berhasil ke lantai atas dan bertemu dengan tim penyelamat yang akan membawa mereka ke tempat aman. Namun rupanya penyelamat itu hanya mengutamakan keselamatan Ana karena rupanya perusahaan tempat ia bekerja memerlukan otak dari sang anak yang akan dipindahkan ke AI yang melengkapi bagian tubuh yang telah diciptakan. Melihat anaknya akan dibunuh, tentu saja Ana berusaha untuk memohon agar sang anak setidaknya ikut bersama mereka dan diperlakukan lebih manusiawi. Namun tentu saja sisi kemanusiaan seseorang akan hilang jika berada di situasi yang bisa dibilang sudah kiamat dan meminta Ana untuk mengikuti prosedur yang ada serta sebenarnya Ana telah mengetahui anaknya akan dijadikan sebagai bahan dari bagian dari AI buatannya, namun tak menduga jika hari yang ia takutkan datang begitu cepat. Tak hanya sampai di situ, Son juga menjadi korban selanjutnya dan langsung ditembak begitu saja setelah berhasil mengantarkan Ana ke helikopter penjemputan. Hanya Ana sendiri yang akan dibawa ke pusat penelitian dan ia diberikan kesempatan terakhir untuk berpamitan dengan Jain sebelum pengambilan otak dilakukan. Dengan perasaan sedih dan pilu, ia pun menenangkan sang anak dan berusaha bersikap baik-baik saja meski tahu jika apa yang ia lakukan merupakan sebuah kesalahan yang akan ia tanggung seumur hidupnya. Begitu proses pengambilan otak selesai, mereka pun mengirimkan anak ke roket peluncuran yang akan menuju stasiun luar angkasa karena bumi saat ini telah sepenuhnya terendam banjir sehingga manusia yang tersisa akan hidup di luar sana. Penelitian itu akan dilanjutkan di lab luar angkasa dengan bantuan dari AI yang mampu membuat tubuh sendiri akan menjadi manusia baru yang nantinya menghuni bumi ketika bumi kembali normal. Namun yang menjadi kendala, AI tersebut tidak memiliki emosi sehingga Ana yang akan menjadi ibu bagi anak tersebut dan memberikan emosi dan ikatan batin layaknya manusia pada umumnya.
puing-puing asteroid yang berjatuhan menuju ke bumi mengenai roket mereka, dan tiba-tiba saja Ana kembali ke hari di mana kejadian banjir bandang itu terjadi. Ana terbangun dengan perasaan aneh dan kini banjir telah memasuki apartemennya. Entah apa yang terjadi, namun ia segera membawa barang-barang penting dan kembali dihubungi oleh Son dari tim penyelamat dan mengarahkannya ke tempat yang lebih aman. Segala yang telah terjadi kini kembali terulang sama seperti apa yang terjadi sebelumnya. 자, 여러분 보셨죠? 밤에 Sama seperti sebelumnya, ketika berhasil melewati lantai yang terendam banjir, Jain kembali menghilang dan membuat Ana panik mencari kesana kemari. Jain terbawa arus banjir yang menghantam apartemen itu sehingga Ana pun nekat melompat dan berenang menuju Jain yang sebentar lagi akan tenggelam. Semakin ia mencoba untuk mengejar Jain, semakin cepat juga arus air membawanya semakin menjauh. Ingatannya sedikit demi sedikit muncul dengan apa yang telah terjadi, namun masih belum memahami apa maksud dari ingatan yang terus datang. Namun secara mengejutkan, Ana kembali tersadar dan berhasil diselamatkan oleh Son serta memintanya untuk mencari anaknya yang sempat hilang. Kini baju yang dipakai oleh Ana bertuliskan 787, namun ia belum menyadarinya. Kini fokus mereka hanya mencari Jain sebelum gelombang air menenggelamkan apartemen tersebut. Lantai demi lantai mereka lewati, namun belum dapat menemukan sang anak. Son memaksa Ana untuk segera ke lantai atas karena tim penyelamat telah menunggunya di sana, dan disinilah Ana mulai berani melakukan perlawanan yang bahkan tahu Son membawa senjata. Namun sama seperti sebelumnya, ledakan di apartemen kembali terjadi dan menewaskan Ana. Hal yang sama kembali terulang dan kini ia mengenakan pakaian dengan angka 1931 yang dari sini bisa disimpulkan bahwa Ana mengalami time loop setiap dirinya mati. Ana juga kembali bertemu dengan Jisoo yang masih terjebak di dalam lift. Kali ini dia tidak akan membiarkan Jisoo mati dan akan tetap berusaha menyelamatkannya. Namun sekeras apapun Ana mencoba, pintu lift tak dapat terbuka. Debit air semakin naik dan membuatnya sekali lagi harus mengulang kejadian yang sama sebanyak 4007 kali, di mana kali ini ia berhasil menyelamatkan Jisoo dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Setelah memastikan Jisoo aman, kini Ana akan melanjutkan mencari Jain dan meminta Jisoo jika bertemu dengan anaknya agar memberitahukan bahwa ia sedang mencarinya. Jisoo pun mengatakan bahwa selama ia terjebak di dalam lift, ia mendengarkan beberapa orang mencari seorang anak kecil dan ibunya, sehingga saat itu juga Ana yang mulai mengerti dengan apa yang terjadi pun segera bergegas ke lantai atas dan mendengar suara kegaduhan dari salah satu apartemen di dalam sana. Ia pun kembali teringat dengan kejadian sebelumnya dan mulai bersiap dengan situasi yang ada. 아니 씨발 그러면 문을 열어. 아니 누구신데 남일의 참견이지? 아저씨. 아저씨. Dengan bantuan dari Jisoo, akhirnya Son dapat masuk ke dalam apartemen dan berhasil menyelamatkan Ana. Mereka harus tetap kembali mencari Jain sebelum banjir menenggelamkan apartemen tersebut. Ana yang mulai mengingat satu persatu kejadian yang telah ia lewati, mulai mencari celah agar dirinya tak berakhir sama seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Son yang ditugaskan membawanya pun meminta Ana untuk segera menemukan Jain karena tim penyelamat sebentar lagi akan sampai dan menyelamatkan mereka. Ana akhirnya menjelaskan kepada Son bahwa ia selalu gagal menemukan Jain sebanyak apapun ia mencoba dan meminta Son untuk kali ini membantunya mencari sang anak. Keduanya pun berpencar dan disinilah angka pada baju Ana kembali berubah menjadi 7993 yang bisa dipastikan ia telah gagal menemukan anaknya itu. Di saat itulah ia mulai teringat dengan kebiasaan Jain yang selalu menggambar dan ia kirimkan ke HP milik ibunya itu dan menemukan gambar yang sama seperti saat melihat ibunya berada di lantai atas dengan helikopter yang menyelamatkannya. Bukan hanya satu gambar melainkan ribuan gambar yang sama sehingga membuat Ana akhirnya mengingat kejadian yang sebenarnya dan tahu apa yang harus ia lakukan.
Begitu ia tahu hal yang sebenarnya, tiba-tiba pihak keamanan dan Son berhasil menangkapnya agar nantinya tak melakukan perlawanan saat ia dibawa ke dalam helikopter. An yang masih sadar pun mengatakan kepada Son bahwa ia akan mati setelah sampai di lantai atas dan meminta Son untuk segera menolongnya. Namun pihak keamanan meminta Son untuk tak ikut campur karena tugasnya kini telah selesai dan akan dikembalikan ke perusahaan tempat ia bekerja. Merasa ada yang aneh dengan perkataan dari Ana, Son pun bertindak dan mencari tahu sendiri kebenaran yang tadi Ana katakan dan langsung menyerang petugas keamanan dan berusaha menyelamatkan Ana. Dengan perlawanan yang cukup alot serta bantuan dari Ana, mereka pun berhasil menyingkirkan para penjaga dan segera menyadarkan Ana dari obat bius yang telah disuntikan kepadanya. Setelah pulih, ia pun mengatakan bahwa kejadian yang sama telah terulang sebanyak 13.417 kali dan masih belum menemukan Jain. Bahkan dengan segala cara telah ia lakukan, namun kembali menemukan jalan buntu yang pada akhirnya Ana akan kembali mengulangi kejadian yang sama, terjebak dalam lingkaran waktu yang terus berulang. Satu-satunya cara agar berhasil keluar dari time loop itu adalah menemukan Jain. Ia akan terus mencoba sampai berhasil memasuki sebuah apartemen yang menurutnya Jain berada di sana dan meminta Son untuk membantunya melewati para petugas keamanan. 밖에 직원들 쫙 깔려 있어요. 따라와요. 가요 빨리. 가요. Pada akhirnya Ana berhasil sampai ke lantai atas dan langsung menuju ke sebuah lemari kecil dan menemukan Jain di sana. Ia mengingat saat sebelum Jain dibawa oleh pihak keamanan, ia meminta anaknya itu untuk bersembunyi di dalam lemari tersebut dan berjanji akan menemuinya di sana. Kegagalan demi kegagalan terus terulang, namun dengan tekad lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak sama sekali, pun disertai dengan tekad seorang ibu membuatnya mencoba lagi dan berhasil pada percobaan yang ke-21.499 kali. Sehingga memperlihatkan perjuangan seorang ibu untuk anaknya, maka dari itu jangan menjadi anak yang durhaka karena perjuangannya sampai pada titik darah penghabisan. Kejadian awal itu pun diperlihatkan pada saat pesawat ular angkasa yang ditumpangi Ana terkena serpihan asteroid dan membuatnya terluka. Karena dirinya satu-satunya harapan agar menciptakan manusia baru, membuatnya mengajukan diri sebagai bahan eksperimen dan akan menjadi ibu bagi mesin AI yang masih belum memiliki emosi. Serta Jain yang kita lihat saat ini merupakan sebuah program AI yang menggunakan otak dari Jain, dan segala bentuk bencana yang kita lihat merupakan program AI yang sengaja ditanamkan di dalam sebuah sistem agar menciptakan AI yang memiliki emosi layaknya manusia pada umumnya. Jika eksperimen itu berhasil, maka ras manusia baru akan dikirim kembali ke bumi untuk memulai peradaban baru. Begitu para petugas keamanan dalam hal ini merupakan kendala bagi keberhasilan program tersebut, Ana meminta Jain untuk segera meninggalkan tempat tersebut dan menemuinya setelah melewati rintangan yang ada. Karena ikatan emosional keduanya telah terjalin, sehingga membuat mesin AI buatannya kini memiliki emosi dan berhasil menciptakan ras manusia baru dengan Ana yang akan merawat dan menjaganya seperti anak sendiri. Dengan keberhasilannya itu, kepunahan umat manusia dapat terhenti dan dapat mengembalikan kehidupan seperti semula. Dengan terombang-ambing di tengah lautan diguyur derasnya hujan, serta tsunami yang mulai datang tak membuat Ana patah semangat untuk bertemu dengan Jain yang menunggunya di sebuah menara gedung yang telah terendam banjir. Di saat yang sama, tsunami pun datang dan menghempas keduanya, namun itu merupakan sebuah bentuk simulasi dari tahap akhir untuk menjalankan program AI yang kini memiliki emosi.
Begitu persiapan telah selesai, Anna dan Jain pun dikirim kembali ke bumi serta dengan pesawat-pesawat lainnya yang juga membawa ras manusia baru, sehingga peradaban baru akan dimulai untuk kehidupan bumi yang kini terlihat lebih baru, sehingga film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bencana dapat terjadi kapan saja, namun dapat dicegah jika saja manusia tak mendahulukan egonya serta tak serakah dalam segala bidang, terlebih lagi penebangan hutan secara liar, penambangan ilegal, dan tata kota yang buruk akan sangat mudah membuat kiamat untuk kehidupan diri sendiri. Maka dari itu, perlunya kesadaran diri serta saling mengingatkan satu sama lainnya tentang menjaga alam sekitar dan cukup satu periode saja. Loh, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Adios.